nama-nama yang diperlihatkan di layar itu sama persis dengan yang ditulis oleh istrinya ketika mereka milih nama janin mereka. Sementara itu untuk si penjaga lampu adalah malaikat maut, guys. Hello everyone, I'm Yusuf Kim and welcome back to my YouTube channel. Yorobun yang lagi nonton, how are you today? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin sebaliknya nih, lagi dalam kondisi yang baik aja ya? Lagi banyak masalah kah? Lagi sedih kah? Atau bagaimana nih? Apapun yang terjadi, kalian gak boleh menyerah, guys. Ayolah semangat, fighting! Dalam video kali ini, Mimin akan mengajarkan kalian untuk ngebahas teori dari drama Korea Like Shop. By the way, sebelum kita lanjut ke pembahasan utamanya, aku di sini mau ngapilit ya, guys. Kita langsung aja mulai nih dari produk shampoo kali ya. Shampoo sendiri aku pakai ini Natur. Ini yang aloe vera extra, guys. By the way, shampoo ini itu bisa memberikan nutrisi pada rambut kalian dan juga menjaga kesuburan rambut sehingga rambut kalian itu tampak lebih sehat dan juga lebat. Dan bosku, aku juga pakai ini. Ini tonik Natur ya, ginseng ekstrak. Cocok banget nih buat teman-teman yang mengalami kerontokan pada rambut. Ya emang sih, kalau disisir rambut gue juga pasti ada yang rontok gitu. Tapi kalau dibandingkan sebelum aku pakai dan setelah aku pakai, kelihatan guys perbedaannya. Makanya aku rutin pakainya supaya akar rambut tuh lebih kuat. Ini juga bisa loh menjaga kesehatan kulit kepala. Widih, kurang bagus apa? Coba guys, buruan check out. Lagi diskon juga sih kayaknya. Terus conditioner, wih ini paling penting sih. Jangan lupa guys, conditioner tuh paling penting. Kalau aku sendiri pakai ini ya, Herbal Essence Argan Oil of Morocco. Selain harganya murah, ini tuh bener-bener hemat banget dan ukurannya kalian tahu 400 ml. Kemarin aku check out itu di bawah 100.000 loh guys harganya. Segede ini. By the way, aku juga nggak tahu sih sekarang ya apakah masih atau enggak. Tapi kalau kalian dapet di bawah harga 100.000, buruan check out guys. Kalau nggak rugi kalian. Kalau ada diskon tuh langsung ambil. Serius deh. Tak kasih tahu. Ini soalnya bagus loh. Bagusnya kenapa? Ini tuh ngebuat rambut itu lebih lembut. Ya, terus rambut kalian juga kelihatan lebih berkilau. Dan guys, supaya rambut kalian juga tampak lebih glowing, lebih berkilau, ini sih guys pakai hair vitamin yang Emeron kalau aku pakai. Sunscreen, ini penting banget sih guys. Sunscreen kalian itu wajib banget punya sunscreen. Aku sendiri pakai ini, Karasan. Ini tuh ukurannya 8 mili ya guys. Ini tuh 45 SPF, PA+++, dan harganya coba deh cek. Klik tag produk guys, cek harganya berapa. Kalau dapat diskon buruan ambil. Ini juga aku pakai sleeping mask. Kalau sleeping mask sendiri aku pakai Nasipik Pitoniasin. Dan ini tuh punya kandungan 5% niacinamide. Yang mana kandungan ini terkenal bisa mencerahkan kulit dan juga melembabkan. So gimana guys, apakah kalian tertarik untuk pakai produknya? Kalau tertarik bisa cek tag produk. Sekian aja ya untuk jalannya dan terima kasih banyak banget atas waktu yang diberikan. Dan lanjut aja yuk kita mulai pembahasan teori selengkapnya. By the way, untuk pertama-tama mungkin kita bisa bacakan dulu seperti apa sinopsis dari drama Like Shop. Yorobun, Like Shop ini merupakan sebuah drama yang diadaptasi dari serial webtoon yang berjudul sama. Untuk sutradaranya itu bernama Kim Hee Won. Beliau ini juga aktor Korea ya guys ya. Dan kemarin main di drama Moving. Pun drama ini dibuka dengan gambaran sebuah tempat, yakni toko lampu unik di ujung gang yang kumuh. Toko itu diketahui miliknya Won Young yang diperankan oleh Chu Ji Hoon. Tempatnya itu senyap dan sangat misterius nih guys. Pengunjungnya juga beragam, mulai dari arwah orang yang telah meninggoy, orang yang punya beban hidup berat, hingga orang-orang yang sudah berada di antara hidup dan juga mati. Setiap pengunjungnya itu menampakkan aura ketakutan, ada juga yang kesedihan dan keputusasaan. Dan Yorobun, kalau kita baca-baca di beberapa sumber portal berita online ya, sinopsisnya kayak gini. Drama ini disebutkan menyoroti perjalanan 6 orang yang punya masalah dengan trauma masa lalu mereka. Keenamnya itu tidak saling kenal, namun memiliki kesamaan untuk mengatasi trauma masing-masing. 6 orang itu dihantui sesuatu dari kehidupan masa lalu mereka. Namun, gak satupun yang mengetahui apa persisnya masalah yang mereka hadapi. Setelah berusaha mencari tahu, mereka pun menemukan toko lampu misterius miliknya Won Young. Mereka lantas menjadi penasaran dan yakin ada sesuatu di dalam toko lampu tersebut. Mereka lantas beranggapan bahwa sesuatu dalam toko itu bisa menjadi jawaban dari masalah yang mereka alami selama ini. Keenam orang ini pun lantas mulai mendatangi toko lampu tersebut. Di dalamnya mereka tertarik dengan sebuah lampu mistis yang ada di sana. Namun sayangnya lampu tersebut tidak boleh disentuh sama sekali. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah bagaimana sinopsisnya. Dan di sini usai menonton dari episode 1 sampai episode 6, aku sudah memikirkan nih tentang beberapa teori. By the way, untuk teorinya ini nggak 100% dari pemikiran aku sih guys. Sekitar 20 atau 30%-nya itu dari komentar-komentar yang aku baca secara online juga. Langsung aja ya kita mulai dari teori pertama. Teori pertama itu adalah tentang sosok orang yang bernyanyi di lorong. Nah teman-teman, ada yang perhatiin nggak? Adegan ketika para siswa ini pulang sekolah, ada yang perhatiin? Nah di sana kan ada seorang siswa ya yang kayak cerita. Dia itu seperti mendengar ada yang bernyanyi sepanjang lorong atau gang itu. Tapi
nggak ada yang pernah melihat sosok yang bernyanyi tersebut. Dan mereka itu kayak ketakutan gitu, seolah yang bernyanyi itu adalah hantu. Lantas siapa sih yang bernyanyi? Nah teman-teman, yang bernyanyi itu adalah Ho Ji Woong. Nah berdasarkan yang aku tangkap adalah dia bernyanyi ya karena dia ketakutan. Ya bayangin aja lah guys, siapa sih yang gak takut gitu lewat gang yang kayak gitu, gelap banget cuy, lampu-lampunya gak ada sama sekali. Ya takut tak orang. Itu masih mending lo nyanyi. Gue kayaknya kalau disuruh lewat di sana udah teriak-teriak, tolong, tolong, tolong. Terus yang jadi pertanyaan adalah kenapa ya nggak ada yang melihat Ho Ji Woong nyanyi? Kenapa nih gitu? Tapi di bagian lain ada tuh yang bisa ngelihat dia menyanyi, bahkan sampai negur dia. Kenapa kamu nyanyi? Tapi Ji Woongnya malah ketakutan terus lari. Kalian pasti penasaran kan kenapa seperti itu? Ya udah tahan dulu ya penasaran kalian, karena kita akan bahas di poin yang berikutnya, yaitu di poin yang kedua. Di poin yang kedua kita akan bahas tentang teori janin yang keguguran. Nah guys, di salah satu episode aku lupa sih berapa persisnya. Intinya adalah waktu itu detektifnya ini kayak ke sekolah gitu. Terus di sana beliau itu kayak ngelihat loker-loker gitu ya. Nah di loker itu kan ada nama ya, nama siswanya. Dan yang diperlihatkan di kamera sih ada namanya Etem, terus ada namanya Bobe, terus Somang, Sarang, sama Hetsal. Itu ya yang diperlihatkan. Dan kalian tahu apa yang plot twistnya dan juga bikin merinding? Nama-nama yang diperlihatkan di layar itu sama persis dengan yang ditulis oleh istrinya ketika mereka milih nama janin mereka. Coba deh kalian baca ya guys ya. Ini emang tulisan Hangul sih. Tapi kalau kalian pakai fitur yang di internet tuh image to text, terus habis itu bawa ke Google Translate, keluar deh nama-namanya. Ini guys, setelah aku bawa ke Google Translate ya, dapat kalian baca. Di sana itu terdapat namanya Etem juga, namanya Bobe ada juga, namanya Somang ada juga, namanya Hetsal ada juga. Dan guys, seperti yang kita ketahui, istrinya detektif itu kayak keguguran gitu loh guys. Beliau keguguran pas 4 bulan mengandung kalau nggak salah. Sedih banget sih dengarnya. So Yorobun, dikarenakan inilah muncul teori bahwa siswa-siswa yang bersekolah di tempat tersebut adalah janin-janin yang keguguran. Begitu. Termasuk ada juga anaknya detektif yang sekolah di sana yang meninggoy sebelum dilahirkan. Begitu. Dan guys, perlu dicatat juga nih, selain mereka itu nggak bisa ngelihat Ho Ji Woong yang bernyanyi ketika menelusuri gang yang gelap gulita yang sungguh menyeramkan itu, mereka juga nampaknya nggak bisa melihat Hyunju deh. Makanya di beberapa bagian aku tuh kayak aneh banget. Nih orang kok kayak nggak dianggap ya sama temannya ngobrol, tapi kok nggak ada gitu yang tatap dia. Kok nggak ada gitu yang dengerin dia. Hal itu dikarenakan Hyunju itu kan belum meninggoy. Hyunju itu sama kayak Ho Ji Woong. Mereka itu lagi koma guys. Lalu aku juga ingat nih, ketiga siswa yang sama Hyunju ini juga ada yang bilang kalau di setiap kelas itu ada 2 bangku yang kosong. Dan 2 bangku itu akan dituduki oleh sosok yang nggak bisa mereka lihat. Dan kalian tahu siapa yang duduki bangku itu di kelas mereka? Satunya diduduki oleh Hyunju dan satunya diduduki oleh wanita ini. Wanita berambut pendek ini guys. Plot twistnya adalah wanita yang berambut pendek ini mirip banget dengan sosok yang bernama Kim Ji-e. Yang mana kasusnya Kim Ji-e juga lagi diselidiki oleh detektif Song Sik. Dan kasusnya itu belum terpecahkan. Kenapa? Karena korbannya itu belum ditemukan. Waduh, kira-kira apa ya yang terjadi sama Kim Ji-e? Nggak sabar untuk menantikan bagaimana episode selanjutnya karena penasaran banget. Dan Yorobun, kalau kita perhatikan ya sedari awal untuk wanita ini itu nggak terlihat berinteraksi dengan siswa lain. Dan yang aneh adalah dia itu juga bisa ngeliat Hyunju. Hal itu dia katakan waktu siswa yang duduk di sebelah Hyunju itu bisa ngeliat Hyunju tiba-tiba. Aku juga nggak tahu sih kenapa untuk siswa ini bisa ngeliat Hyunju gitu tiba-tiba. Apakah itu dikarenakan dia berada di kondisi dimana antara sadar juga nggak sadar karena lagi ngantuk nih guys. Apakah dikarenakan itu? Dan kalian tau gak, pas waktu bangun dia mengatakan Hyunju itu cantik banget katanya. Seolah-olah dia itu baru pertama kali ngeliat Hyunju, makanya mengatakan seperti itu. Dan usai mendengar apa yang dikatakan oleh siswa ini, wanita yang berambut pendek itu dengan suasana yang cukup kayak menegangkan dan juga menyeramkan bertanya, kamu bisa melihatnya juga? Tapi nih guys, ada satu pertanyaan sih yang terlintas di kepalaku ini. Kalau seandainya ya para siswa yang bersekolah di sana adalah arwah dari janin yang keguguran, kenapa ya mereka itu nggak bisa ngelihat roh dari orang yang lagi koma kayak Hyunju? Kenapa nih? Dan juga apakah Kim Ji ini bisa dilihat nggak sih sama mereka, atau Kim Ji ini juga sosok yang nggak terlihat sama seperti Hyunju? Kalau seandainya dia itu nggak terlihat oleh para siswa, apa yang terjadi sama Kim Ji ini? Apakah dia sudah meninggoy atau dia juga mengalami koma? Tapi kalau seandainya mengalami koma agak musal juga sih guys. Soalnya kan dia juga belum ditemukan. Atau dia kesasar di dunia tersebut. Ya siapa tahu gitu kan guys. Kan ada tuh cerita orang kesasar di dunia lain gitu ya, dan nggak bisa kembali ke dunia nyata. Who knows? Alright, sebalik lagi ya tentang para siswa ini yang bisa ngelihat Hyunju sama siapa yang nyanyi Ho Ji Woong. Kenapa nih mereka tuh seperti nggak bisa ngelihat orang-orang yang lagi koma?
Soalnya nih guys, beberapa karakter yang sudah disebut meninggal seperti ibunya Hyunju dan juga Lee Ji-young, pacarnya Hyunmin, itu kan bisa ngelihat arwah dari mereka yang lagi koma. Lantas, apakah ini dikarenakan arwah dari janin yang keguguran ini sudah meninggoy sebelum dilahirkan, sehingga mereka itu tinggal di dunia yang berbeda? Atau dikarenakan orang-orang yang lagi koma ini lagi terombang-ambing antara hidup dan juga mati, sehingga untuk arwah-arwah orang yang sudah meninggal tidak bisa melihat mereka? Apakah seperti itu? Jujur aku agak bingung banget sih teman-teman. Dan akhirnya di sini aku teringat akan sesuatu yang nampaknya akan menjawab pertanyaanku ini. Kalian tahu dong karakter Lee Ji-young? Yups, ini adalah pacarnya Hyunmin teman-teman. Coba deh kalian lihat, dia itu selalu bilang dia nggak punya waktu banyak, dia kehabisan waktu. Dia itu ngebahas tentang waktu nih teman-teman. Seolah-olah dia itu mengatakan bahwa dia di sana itu cuma sementara doang. Kenapa sementara? Karena dia itu belum dikremasi teman-teman. Kalau sudah dikremasi, maka arwahnya itu akan menuju ke tempat yang seharusnya. Makanya dia itu bilang, gua nggak punya waktu nih, minggir kau. Gua mau rawat nih pacar gua. Begitu pula ya guys dengan ibunya Hyunju. Ibunya Hyunju ini juga mau dikremasi gitu nggak sih? Ya aku nggak tahu ya intinya mau dikremasi atau dikubur. I don't know about that. Baru kayak ditutup mulutnya pakai apa lah gitu. Makanya waktu di tempat sana ibunya Hyunju itu udah nggak bisa ngomong lagi guys. Dan anaknya itu mengatakan wah ibuku harum banget gitu. Bau bunga lah pokoknya. Karena di dunia nyata dia itu dikelilingi oleh bunga-bunga guys. By the way, nampaknya ibunya juga tahu bahwa dia di sana nggak bisa selamanya. Dia nggak punya banyak waktu juga karena bakalan segera dikremasi atau dikubur seperti itu. Oleh karena itulah ibunya ini selalu meminta nih guys agar anaknya itu membeli lampu gitu. Setiap hari disuruh beli lampu ya. Jadi dengan waktu yang singkat ini dia harus membantu putrinya untuk dapat kembali ke dunia yang seharusnya, untuk dapat kembali hidup. Begitu guys. Ya kurang lebih sama lah kayak Ji-young ya. Pokoknya mereka tuh manfaatin banget lah waktu mereka gitu untuk membuat orang yang mereka cintai, orang yang mereka sayangi dapat kembali hidup. So teman-teman, kesimpulannya adalah karena mereka belum dikremasi, itulah yang membuat mereka dapat berkomunikasi dengan arwah-arwah yang masih koma ini. Janin-janin yang keguguran ini kan sudah dikremasi. Jadi itulah yang membuat mereka nggak bisa terhubung lagi dengan orang-orang yang koma ini guys. Itu sih menurut teori aku ya. Sotoy banget gue buat teori kayak gitu. Kalau kalian sendiri gimana nih? Coba dong, gue pengen dengerin gimana teori versi kalian. Dan lanjut kita masuk ke teori yang berikutnya, yaitu tentang Park Hye-won dan juga Yoon Son Hye. Nah teman-teman, dalam drama ini dirumorkan mereka itu bukan kayak kakak adik tapi pasangan. Bener nggak sih? Ini kalau aku salah mohon koreksi ya guys. Kita mau soal hubungan mereka, kita fokus nih terhadap bagian-bagian mereka. Salah satunya adalah di bagian Yoon Son Hye. Kalau kita perhatikan ya, di punggungnya Yoon Son Hye itu kayak ada something gitu loh yang ada di dekatnya. Bahkan waktu Ho Ji Woong ngelihat Yoon Son Hye, dia tuh ngeliat ada sosok yang di belakangnya. Makanya dia itu ketakutan waktu dipanggil sama Yoon Son Hye. Kenapa ya Hyewon itu selalu di belakangnya Yoon Son Hye? Waktu kecelakaan itu terjadi, karakternya Hyewon meluk Yoon Son Hye yang ada di depan untuk melindunginya dari kecelakaan tersebut. Dan guys, perlu kalian ketahui juga bahwa Park Hyewon itu memang terus berusaha nih untuk membuat Son Hye itu dapat terus hidup. Bahkan ya, dia juga sampai pergi loh ke perawatnya loh, ngomong loh sama perawatnya dan meminta perawat untuk melakukan berbagai cara dan mengerahkan semua kemampuannya untuk bisa menyelamatkan Son Hye. By the way, bagian ini jujur ya, gue akuin cukup creepy loh guys. Apalagi dia kan bisa memanjang gitu ya. Wow, takut banget sih aku lihatnya. Serem loh itu bagian itu guys. Dan Yorobun wanita ini juga bahkan ke toko lampu ya. Dia juga seperti kayak ngelihat lampu itu. Terus dia kayak pengen ngambil gak sih lampunya, tapi kayak nggak dikasih izin gitu gak sih sama si penjaga? Ya nggak sih guys? Lantas apa sih tujuan wanita itu pergi ke toko lampu? Apakah ingin membeli lampu atau membawa lampu untuk Yoon Son Hye? Apakah seperti itu? Tapi kan nggak bisa gitu ya guys. Yang bisa bawa lampu itu ya orang itu sendiri gitu, nggak bisa diambilin. Harus dia sendiri yang ambil lampunya. Selain itu kalau kita perhatikan ya, mereka itu kayak berada di tempat yang berbeda loh guys. Yoon Son Hye itu di tempat yang cukup terang, sementara untuk Park Hye-won itu di tempat yang gelap. By the way, kalau seandainya lampu ini mengibaratkan tentang kehidupan, ini mungkin dapat berarti tentang bagaimana Park Hye-won itu sudah meninggoy, sementara untuk Yoon Son Hye itu masih ada kemungkinan untuk hidup, mengingat dia berada di tempat yang terang guys. Selain itu nih, kalau kita perhatikan ya, lampunya Son Hye itu kayak hidup mati gitu loh guys. Jadi kayaknya lampunya itu emang perlu diganti deh. Tapi untuk bisa mengganti lampu itu, Son Hye kan mesti keluar dari rumah itu ya, dan juga membeli lampu. Namun yang menjadi masalahnya adalah dia itu seperti nggak bisa buka pintu loh teman-teman. Bahkan jendelanya juga kan diterali, jadi dia nggak bisa keluar dari rumah itu.
Di episode 2 pun kalau kalian nonton itu sampai nangis loh guys, mohon-mohon minta gitu sama Jiwon untuk ayo dong bukain pintuku gitu. Tapi Jiwon kok nggak tolong dia ya? What happened ya? Apakah karena dia takut sama sosok yang di belakangnya Sunhae? Apakah seperti itu? Next teman-teman, kita masuk ke teori yang berikutnya adalah tentang teori bola basket. Oke, kalau teori bola basket itu berhubungan dengan Ho Ji Woong ya. Jadi kalau kalian perhatikan nih di salah satu episodenya itu ada anak kecil yang meminta agar bola basketnya ini dikembalikan ke seseorang yang telah memberikannya. Yang mana diketahui lebih lanjut bahwa bola itu dimiliki oleh Ho Ji Woong. Nah, bola basket itu dia berikan kepada anak kecil tersebut sehingga anak kecil itu bisa selamat ketika kecelakaan itu terjadi nih guys. Anaknya nggak koma ya. Namun nih teman-teman, ada juga teori bahwa anak kecil ini itu sudah meninggoy. Kenapa ada teori seperti itu? Karena kalau diperhatikan baju yang dia pakai di rumah sakit ini dan waktu saat kecelakaan itu sama banget bajunya. Terus menurut aku juga aneh banget sih, ada anak kecil yang ke rumah sakit sendirian. Menurut aku itu udah aneh banget sih guys. Kayak nggak ada gitu orang tuanya yang dampingin. Terus yang jadi pertanyaan adalah kenapa anak kecil ini nggak langsung ngasih bola basketnya ke Ji Woong? Kenapa ngasihnya ke perawat? Nah kalau menurut aku itu mungkin dikarenakan anak kecil ini udah dikremasi. Jadi dikarenakan udah dikremasi dia nggak bisa pergi ke alam sana guys. I think so. Makanya dia itu memberikan bola basket itu melalui perawat. Kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya? Apakah menurut kalian anak kecil ini masih hidup atau sudah meninggoy? Antar komen ya di kolom komentar. Di sisi lain, untuk Ho Ji Woong itu kayak terus terombang-ambing nih guys. Dia berjalan ke sana kemari untuk mencari jalan pulang, namun nggak ketemu-ketemu. Dia itu bahkan sampai nangis dan juga memohon-mohon agar ada lah gitu yang bisa membantunya untuk mencari jalan pulang. Dan menurut teori sotoinya aku, bola basket ini bukan hanya sekedar pajangan doang sih, bukan hanya sekedar dibawa saja sih. Gak tau juga sih ya guys persisnya, apakah Ho Ji Woong ini punya mimpi jadi seorang pebasket? Apakah basket ini adalah salah satu hal yang paling dia sukai dalam hidupnya? Aku nggak tahu persisnya seperti apa, tapi menurut aku bola basket ini itu dapat membantunya untuk memberikannya tekad untuk hidup. Sehingga dengan tekad inilah itu yang akan membimbingnya untuk menemukan jalan pulang atau untuk bisa terbangun dari komanya. Next kita masuk ke teori berikutnya, itu adalah tentang Hyunmin dan juga Ji Young. Kalian penasaran nggak guys, kenapa ya Hyunmin itu nggak bisa ngenalin Ji Young? Jangan kan kita ya sebagai netizen ya, Ji Young juga bingung nih. Di setiap episode, bahkan kalau nggak salah di episode pertama deh, dia tuh nanya langsung sama si cowok nih, kamu kenal aku? Oh ya tentu kenal, aku kemarin lihat kamu di bus. Itu doang jawabannya. Padahal bukan itu loh jawaban yang pengen didengerin oleh Ji Young. Lantas kenapa ya si cowok nggak bisa mengenali kekasih yang dia cintai? Why? What happened? Nah teman-teman, berdasarkan teori yang beredar di kalangan netizen ya, hal itu dikarenakan bagaimana cara meninggalnya si Ji Young. Yang mana Ji Young itu meninggal dengan cara BD. Ada netizen yang mengatakan bahwa dikarenakan Ji Young melakukan BD, ikatannya diputus sama orang terkasih dikarenakan caranya yang melenceng dari takdirnya. So, dikarenakan itulah Hyunmin tidak bisa mengenali Ji Young. Adapun untuk Ji Young sendiri terus memanfaatkan waktunya dan baik sebelum dikremasi nih. Ia juga terus berjuang untuk merawat Hyunmin sehingga bisa hidup. Seperti teori yang beredar, pacarnya ini disebut mengalami keretakan tulang belakang akibat kecelakaan bus tersebut. Dan di alam itu, Ji Young terus ngejahit lukanya Hyunmin. Park Bo Young yang diketahui menjadi dokter dalam drama itu juga mengatakan entah dari mana si cowok itu bisa bertahan. Hal itu adalah dikarenakan Ji Young sendiri. Ji Young lah yang ngebantu pacarnya. Aduh, jadi sedih banget. Aduh, gara-gara tuh siapa tuh ibunya sih yang bilangin kayak gitu ke Ji Young. Kasian banget tuh Ji Young. Aduh, ya Allah sedih banget gue mikirin ini. Kita next ke teori berikutnya, yaitu tentang teori lampu dan juga si penjaga lampunya nih. Waduh, ini paling penting sih guys ya. Soalnya ini adalah kunci utama gitu dari dramanya. Ini lampu maknanya apa nih gitu. Terus penjaga lampunya siapa nih gitu. Nah teman-teman, menurut netizen ya, bola lampu sebenarnya melambangkan jiwa manusia dengan sosok Wonyo yang menjadi penjaga jiwa-jiwa tersebut. Jika seseorang berusaha memegang lampu itu, kemungkinan mereka itu sedang berjuang untuk bisa bangun dari koma. Namun jika seseorang hanya melihatnya saja dan cahaya lampunya menjadi semakin redup, itu artinya dia itu sudah menyerah dengan hidupnya. Sementara itu untuk si penjaga lampu disebutkan adalah malaikat maut guys. Kalian juga dapat melihat ya bagaimana mata dari Won-young ya. Matanya ini kalau kita lihat itu sama persis nih dengan yang menjual jajangmyeon. Ya nggak sih, jual jajangmyeon kan orangnya. Seperti yang kalian ketahui, pria penjual jajangmyeon ini lagi kejar seorang wanita yang kemudian dihalau oleh si Pak Detektif. Karena Pak Detektifnya mungkin curiga ya kalau Pak penjual jajangmyeon ini akan melakukan sesuatu yang buruk kepada wanita tersebut. Dan ternyata wanita yang dikejar itu adalah hantu nih guys, alias sudah meninggoy. Dan pria ini itu adalah malaikat maut yang ingin mengejar si hantu tersebut. Alright teman-teman, jadi seperti itulah beberapa teori yang beredar. Dan aku juga pasti yakin banget sih ada beberapa teori yang tidak sesuai dengan pemikiran kalian juga. I know about that. Dan
Tolong ya guys, nanti sampaikan bagaimana teori versi kalian. Apakah ada yang kalian setujui atau ada nih yang nggak kalian setujui. Anyway, cukup sekian aja untuk hari ini. I'm Yusuf pamit dan aku juga mohon maaf kalau ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, mohon koreksi ya guys. Sampai jumpa semuanya dan jangan lupa juga untuk jaga kesehatan. Goodbye everyone.